Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah. Dengan maha besarnya Allah, maha kuasa terhadap segala sesuatunya, Ar-Razzaq atau yang pemberi rezeki kepada kita, pemberi nikmat yang luar biasa, yang alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang besar di masa, di waktu, di keadaan saat ini yang kita tahu di mana kesehatan itu adalah barang yang sangat berharga. Kesehatan itu adalah hal yang setiap orang saat ini dambakan. Mereka rela, mereka mau mengeluarkan harta yang tidak sedikit hanya agar mereka tetap sehat atau hanya agar mereka bisa sehat. Karena kita tahu saat ini banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang terbujur di pembaringan, di tempat tidur. Mereka berjuang detik demi detik, hembusan napasnya. Tidak sedikit dari mereka bersusah payah untuk keluar dari masa-masa kritisnya. Maka kita katakan bersyukur. Kalau saat ini Anda masih bisa beraktivitas dengan normal. Dan di antara bentuk syukur kita tersebut, ya tentunya kita jaga kesehatan kita. Dan kita gunakan waktu-waktu tersebut kiranya agar dimanfaatkan mencari bekal sebanyak-banyaknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, di kesempatan kali ini dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, tentunya kita mesti melanjutkan tema sebelumnya di bab doa. Ya, kita sebelumnya telah membahas tentang adab-adab dalam berdoa yang kiranya dengan adab-adab tersebut kita berharap doa kita mudah, segera, cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, saat ini kita akan membahas kebalikannya, sebab-sebab atau juga hal-hal yang menjadi perkara menghalangi terkabulnya doa kita. Yang mungkin selama ini kita telah lama, telah banyak berdoa kepada Allah. Tapi kita rasa doa-doa yang kita panjatkan belum lagi dikabulkan. Padahal kita telah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Kita berdoa kepada Allah. Namun rasanya doa yang kita panjatkan belum juga terkabulkan. Maka kita katakan jangan berputus asa. Dan jauhi prasangka buruk kepada Allah. Karena Allah katakan apa? Allah katakan di sana, sesungguhnya aku berdasarkan zan abdi. Berdasarkan sangkaan hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan baik yang kita dapatkan. Tapi sebaliknya ketika kita berprasangka buruk, maka buruk pula yang akan kita dapatkan. Kita perlu tahu, ketika kita berdoa ada ada jangka, ada waktu, ada proses pengabulan doa tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan memang dalam hadisnya, dikatakan bahwasanya ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, maka akan terjadi 3 keadaan setidaknya. Ya. Yang pertama, Allah akan segera kabulkan doanya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Allah tahan pengabulan doanya sampai nanti Allah gantikan dengan yang lebih baik di akhirat. Jadi doa-doa kita ini Allah kumpulkan, tahan
tidak langsung dikabulkan, Allah ganti yang lebih baik nantinya di akhirat. Ini juga yang berhubungan dengan hadis tentang seorang yang dia heran ya, dia bertanya kepada malaikat, dari mana datangnya pahala yang begitu banyak? Dari mana datangnya pahala-pahala yang begitu banyaknya yang didatangkan kepadanya? Maka dijelaskan oleh malaikat tersebut, ini adalah kumpulan pahala dari doamu di dunia ketika kau masih hidup yang belum Allah kabulkan doa tersebut. Sampai mereka mengatakan apa? Sampai mereka semuanya berangan-angan, kalaulah semua doa yang kami panjatkan ketika di dunia gak ada yang dikabulkan oleh Allah dan diganti di akhirat. Karena di akhirat mereka sangat membutuhkan, ya, baik itu sekedar untuk menyelamatkan diri mereka dari ancaman neraka, azab neraka, atau untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah, tingkatan-tingkatan kenikmatan. Nah, itu dia. Nah, kemudian keadaan yang ketiga dikatakan di sana, imma baik itu digantikan oleh Allah sesuatu yang buruk seharusnya menimpa kita. Ya, seharusnya kita kecelakaan karena doa yang kita panjatkan kepada Allah itu malah membuat pencegah kita tidak terkena musibah atau bencana tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini jelas ya menunjukkan bahwasanya doa yang kita panjatkan tidak ada yang sia-sia. Maka teruslah berdoa walaupun belum diijabah. Nah, adapun ketika kita dapati doa kita sepertinya kita terus minta tapi belum juga diijabah, kita wajib introspeksi diri. Kalau kita boleh suudzonlah pada diri kita sendiri. Coba koreksi, apa kiranya penyebab doaku belum dikabulkan oleh Allah. Nah, ini dia. Ini yang mau kita bahas. Yang mana ini bisa menjadi bahan introspeksi diri kita. Apa kiranya di antara amalan yang kita lakukan yang itu ternyata menjadi penyebab penghalang terkabulnya doa. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Dan tadi kita sudah menyinggung, yang akan kita bahas adalah di antara hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, yang pertama mau kita bahas yang menjadi penyebab penghalang terkabulnya doa untuk kita introspeksi bersama, yaitu di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di antara penghalang terbesar terkabulnya doa, Rasulullah pernah bersabda, "Tsumma dzakara rajul yutilus safar as'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhul haram. Wa masrabuhul haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, menceritakan ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki yang dia terlihat darinya bekas-bekas safar, perjalanan jauh, musafir. Terlihat dia adalah seorang musafir. Dan kita tahu, pernah sudah kita bahas, di antara keadaan yang dia menjadi mustajab doanya atau mudah dikabulkan doanya adalah dia dalam keadaan safar, dalam keadaan bermusafir. Apalagi safarnya itu, musafirnya itu di jalan Allah. Misalnya dia bersafar mau pergi ke Mekah, Madinah, umrah, atau perjalanan untuk membantu saudara-saudara muslimnya. Ini adalah safar yang baik, dan itu adalah keadaan di mana seseorang itu dikabulkan doanya. Nah, Rasulullah lanjutkan hadisnya, terlihat olehnya dia itu adalah orang yang sedang bermusafir. Dari mana terlihatnya? Terlihat rambutnya yang kusut masai, berdebu. Kemudian diceritakan laki-laki ini mengangkat kedua tangannya
Dia mengatakan ya Rab, ya Rab. Padahal mat'amuhul haram. Makanannya itu makanan yang haram. Masrabuhul haram. Minumannya itu minuman yang haram. Malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram. Dan dia diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana pula? Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Maksudnya apa? Rasulullah menggambarkan orang yang dia tidak memperhatikan makanannya, minumannya, pakaiannya, dan cara dia mendapatkan hartanya, maka bisa jadi ini menjadi penghalang terkabulnya doanya. Menjadi penghalang terkabulkannya doanya. Karena apa? Karena dia tidak memperhatikan dari mana dia mendapatkan hartanya. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi kita. Di akhir zaman, kata Nabi kita, manusia itu tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan hartanya. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Maka ini istilah yang sering kita dengar. Yang ini bagian dari tabi iblis. Dia katakan, bagaimana Ustadz mendapatkan rezeki yang haram. Yang haram saja saat ini susah. Bagaimana dengan yang halal? Sehingga seolah-olah ini dijadikan dalil, dijadikan hujah, dia boleh bebas mencari nafkah tanpa harus memperhatikan halal dan haram. Sungguh sangat disayangkan. Seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun di tempat, di keadaan yang dia sulit, dia tetap masih mempertimbangkan, memperjuangkan, memperhatikan perkara yang halal dan haram. Dia tidak akan mungkin mengambil yang haram kecuali di saat darurat. Darurat itu kapan? Ketika dia sudah harus dipertemukan dengan kematian kalau dia tidak ambil. Nah, ini masih dibolehkan. Tapi kalau kita saat ini bermudah-mudahan mengatakan ini kan kita dalam keadaan darurat, tidak. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, coba lihat masih banyak lagi jalan kebaikan. Walaupun dengan keadaan yang harus sederhana, harus bersakit-sakitan. Tapi ketahuilah, sakitnya kita di dunia itu jauh lebih baik daripada penyesalan di akhirat nantinya. Yang mungkin ketika kita di dunia karena kita menjaga perkara yang halal dan haram, kita harus makan seadanya. Bahkan mungkin makan tanpa lauk sekalipun. Karena mempertimbangkan kita khawatir tidak mau makan yang haram. Maka itu jauh lebih baik saudaraku. Daripada Anda bermegah-megahan, bersenang-senangan, mencari kebahagiaan tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Coba kita koreksi diri kita. Coba kita perhatikan dari atas sampai bawah. Pakaian kita pakai, apakah sudah kita yakini pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang benar kehalalannya. Makanan yang kita makan. Pernahkah, sudahkah kita introspeksi? Apakah makanan yang kita makan ini benar adanya makanan yang halal? Maka berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Ketika kita dapati ini adalah makanan yang lagi populer, makanan yang lagi viral, banyak dicari, diminati oleh manusia. Namun kita tidak memperhatikan apakah itu makanan yang halal. Jelas sudah ada ketentuannya dari MUI, kita menyatakan ini halal. Kalau sudah jelas ada, maka silahkan. Tapi ketika terjadi ketidakjelasan, hati-hati wahai kaum muslimin. Berhati-hatilah. Karena bisa jadi itu menjadi penyebab tidak dikabulkannya doamu. Menjadi penyebab tidak dikabulkannya doamu. Begitu juga dengan minuman. Minuman Rasulullah katakan, yang memabukkan itu walaupun sedikit dia tetap haram. Jadi tidak ada istilah yang penting kan nggak mabuk, nggak. Tetap itu adalah perkara yang haram yang tidak dibolehkan masuk ke tubuh kita, yang menjadi di antara penyebab penghalang terbesar terkabulnya doa. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insya Allah menjelaskan hadis yang luar biasa ini setelah beberapa jeda berikut.
Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di segmen yang ketiga kita lanjutkan kembali pembahasan kita di hadis yang tadinya sudah kita angkat ya, tentang Rasulullah menceritakan seorang pemuda yang dia pada hakikatnya dalam keadaan mustajab doanya, karena dia dalam keadaan safar. Dengan keadaan seperti itu artinya keadaan yang dia betul-betul membutuhkan pertolongan dari Allah. Namun sayangnya dia tidak memperhatikan. Ini gambaran untuk kita. Dia tidak memperhatikan makanannya, minumannya, pakaiannya, kemudian cara dia mendapatkan makanan, hartanya. Nah, kalau kita ambil garis besarnya, saat ini di tengah-tengah kita kaum muslimin, luar biasa godaan cobaan tersebut. Kalau dulu kita mau melakukan perbuatan riba, meminjam, memakan, memakai, kita harus datang ke kantornya. Kita harus jumpai, kita harus ajukan jaminan dan lain sebagainya. Cukup sulit, artinya harus ada yang kita lakukan. Nah, saat ini luar biasa. Godaan untuk memakai, memakan, menggunakan uang yang riba tersebut, itu telah datang masuk ke rumah-rumah kita. Dan saat ini orang lagi gandrung dengan gadgetnya, HP-nya, masuk ke pesan-pesan sosmednya, SMS-nya, yang dikatakan cair dalam waktu 1 jam. Bisa memberikan pinjaman 20 sampai 50 juta. Siapa yang tidak tergiur ketika dia memang membutuhkan uang? Ketika iman lemah, maka bisa jadi dia akan lakukan. Tapi tahukah Anda, wahai kaum muslimin, perbuatan ini adalah perbuatan yang Allah bahkan Rasulnya akan menjadi lawan perang kita. Ketika kita bermudah-mudahan, ketika kita dengan gampangnya mengatakan ya nggak masalah, ini bisa diatasi, ini adalah perkara yang sederhana. Ternyata itu adalah perbuatan riba. Yang perbuatan riba ini bahkan dikatakan di sana ya, bahwasanya perbuatan tersebut atau riba itu sekecil-kecilnya dosanya atau hukumannya atau pengibaratannya itu bagaikan seseorang anak laki-laki yang dia menjinahi ibunya. Allahu Akbar. Anda kira, Anda pikir perbuatan ini, berzina dengan ibu itu adalah perbuatan yang kecil, sederhana? Ini adalah dosa terkecil dari riba. Bayangkan kalau kita aja melihat perbuatan zina yang dilakukan dengan orang lain, itu sudah cukup besar, cukup memalukan, cukup hukumannya luar biasa. Dikatakan di sana dia dijilid, dirajam, bahkan sampai mati. Itu dengan yang lain. Bagaimana dengan berzina dengan ibu sendiri? Dan itu adalah sekecil-kecilnya, yang paling rendahnya dosa dari memakai atau melakukan riba. Maka apakah Anda tidak takut dengan perbuatan tersebut? Mungkin selama ini kita terlihat samar-samar. Kita menganggap sesuatu yang riba itu ketika kita ke bank, meminjam uang, kemudian digandakan dengan bunganya. Itu yang kita anggap riba. Nah, kaum muslimin perlu kita ketahui, ternyata sekarang mereka, para pendakwah ribawi ini, mereka sudah pandai. Mereka hiasi hal-hal yang lainnya seolah-olah itu bukan riba. Mereka buat bagaimana kita merasa ya tenang, nyaman, gak ada masalah dengan perbuatan tersebut. Nah ini, maka disinilah butuhnya kita kepada ilmu, agar kita paham, oh ini adalah perkara yang Allah haramkan, ini termasuk perkara yang Allah larang, sehingga kita selamat. Itu dia hadat kebutuhan kepada ilmu di zaman kita saat ini jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih urgen dibandingkan dengan kebutuhan jasmani kita. Karena kalau kita tidak mendapatkan kebutuhan jasmani, ya, kita palingan kelaparan atau bahkan mati dalam keadaan kelaparan. Namun bisa jadi itu menjadi penghapus dosa-dosa kita,
dan memasukkan kita ke dalam surga. Berbeda dengan seseorang yang dia tidak sadar bahwasanya dia telah mati hatinya, buta matanya, tidak punya ilmu sehingga dia melakukan segala perbuatan yang haram tanpa dia sadari. Dia sengaja atau tidak disengaja, dia hilang rasa takutnya kepada Allah. Ini bisa mencelakakannya, menjadikan penyesalan yang luar biasa besar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka ya kita harus coba introspeksi diri kita, coba perhatikan lagi, periksa kembali apa kiranya yang kita pakai saat ini, kita makan, penghasilan kita, kerja kita, apakah sudah benar-benar adalah pekerjaan yang menghasilkan dari uang yang halal, atau di sana terdapat subhat yang ini kita makan dan kita berikan kepada keluarga kita. Bukankah di sana ada peringatan dari Allah, ku ampusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini tugas yang berat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Pekerjaan beratnya bukan mencari pekerjaan, bekerja di luar rumah menghasilkan harta. Tidak. Tugas yang berat seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga adalah bagaimana menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Ini tugas yang luar biasa besar, tugas yang berat yang setiap kita harus memperhatikan, melihat dan benar-benar serius dalam perkara ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari ini mudah-mudahan kiranya ini menjadi himbauan untuk kita bersama, agar kita pahami betapa seriusnya, betapa pentingnya kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan tadinya, karena bukan hanya masalah tidak diterimanya, tidak diijabahnya doa kita, tapi juga masalah besar lainnya, Allah tidak menerima amalan dari kita karena kita tidak menjaga daging yang tumbuh di dalam tubuh kita dari perkara yang haram. Karena Rasulullah katakan, daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang berhak baginya adalah neraka, api neraka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita jaga, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari keburukan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.